Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program James. Ya, kawan-kawan, pada pertemuan kali ini di program James, Jagung Misteri ya mas. Ya. Ini nggak kayak di tempat biasanya, kita berada di rumah. Tidak usah disebutkan rumah siapa. Nggak usah siapa. Rumah masnya ya kayaknya. Ya boleh seperti itulah. Oke, terus? Soalnya kendala mas ya. Mungkin pertemuan ini kita nggak seperti biasanya kan di pinggir sawah. Banyak kodok sama jangkrik ya. Sekarang kita di rumah karena ada sesuatu hal, kawan. Beberapa alasan lah ya. Yang penting kita di sini membuat konten tetap seperti yang kemarin saat program James. Sampai lupa ya guys. Ya, dalam arti penarikan pusaka itu kan apa ya? Ageman kalau bahasa Indonesia pegangan. Pusaka itu ada dibuat secara langsung. Untuk sekarang zaman modern bisa dibuat secara langsung dengan Metode modern ya? Metode modern. Ya itu pun hasilnya bagus, sama seperti pusaka tempo dulu. Ada juga pusaka zaman lampau tapi termakan bumi. Kok termakan bumi? Gimana itu maksudnya? Maksudnya itu termakan bumi kan, itu kan pusaka dari zaman dahulu. Mungkin ya ini maksudnya saya juga nggak tahu. Mungkin kalau pusaka zaman dulu kan apa, kayak termakan bumi itu kayak pusaka terus apa ya mas, ujuk sih, apa tiba-tiba ya, tiba-tiba kayak tertelan bumi gitu. Apakah itu konteksnya, maksudnya kalau termakan bumi apakah itu konteksnya? Saya juga kurang tahu. Menurut pikiran saya loh itu ya. Menurut pikiran saya seperti itu, tapi nggak tahu ya. Maksudnya kalau lebih jelasnya nanti cobalah cari-cari di internet mungkin. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu. Soalnya kan pusaka itu kan zaman dulu kan banyak ya, buat perang atau buat apa. Nah itu tuh tertelan bumi, ya kan, tertelan bumi. Dan kalau pusaka zaman dulu mesti ada yang menunggu, makhluk gak kasat mata. Soalnya pusaka zaman dulu itu kan nggak sembarang yang membuat, orang yang buatnya. Orang yang bisa membuatnya. Contohnya seperti keris itu mas ya? Ya keris empu gitu buat perang. Makanya pusaka dulu itu diibaratkan pusaka sakti. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Oh ya, sampai lupa. Di sini kita nggak bermaksud menggurui ataupun gimana. Biar tidak salah paham, tonton video ini sampai selesai guys. Oke, siap. Terus pusaka. Tadi pengertian pusaka kurang lebih seperti itu menurut gambaran saya pribadi. Menurut gambar masnya? Kalau menurut saya, yang masnya sebut tadi ditelan bumi ya, itu ada dua kemungkinan sih mas. Kalau menurut saya, yang pertama memang dipendam oleh orangnya langsung. Soalnya kan zaman dulu pusaka itu kan kayak kalau sekarang warisan itu. Jadi berharga banget. Terus ada yang merebutin, kan pasti yang pemilik pusaka itu kan tahu baik atau buruknya. Ntar kalau langsung dikasih sekarang mungkin
ada cekcok di antara kedua orang ini, mungkin itu dikubur oleh pemilik pusaka, tapi juga diberitahu, dimandatin bagi yang penerima lokasi di mana biar si penerima pusaka bisa mengambilnya. Terus kalau sisi yang keduanya itu secara gaib mas, menurut saya pusaka itu kan kalau zaman dulu ya dibuatnya oleh empu. Lalu yang pertama, pembuatannya juga membutuhkan proses lama, bahan-bahannya juga nggak sembarangan ya. Dan juga pasti ada isinya di dalamnya, entah kalian percaya atau tidaknya itu terserah kalian. Ya mungkin kalau masalah yang hilang di alam gaib itu kan sifat gaib itu maksudnya bisa menembus cahaya kan guys. Jadi barang padat itu bisa hilang. Contoh kayak santet itu kan kenapa bisa masuk ke dalam tubuh. Nah kurang lebihnya sih seperti itu. Nah untuk pembahasan itu nanti. Ya. Itu tadi kan pengertian tentang pusaka ya, pengertian pusaka. Terus kita kan temanya kan penarikan pusaka. Ya. Cara menarik pusaka. Nah menurut saya itu ini versi mas, versi saya ya. Ya. Nah, nanti kalau sama berarti ya jawab sama aja. Nah penarikan pusaka itu tadi kita kan bahasnya kan judulnya penarikan pusaka. Kita masuk ke opsi yang kedua yaitu penarikan pusaka. Mungkin kalau menurut saya penarikan pusaka itu ada dua opsi lagi. Penarikan pusaka secara paksa langsung, ataupun penarikan secara tidak paksa. Itu perbedaannya adalah perbedaannya itu. Nah, menurut saya penarikan pusaka secara paksa itu seseorang yang sudah ada berilmu lah, maksudnya nggak tahu itu punya ilmu apa, dia pingin ibarat kata menarik pusaka, sebuah pusaka yang dia inginkan, dia harus melawannya terlebih dahulu. Nah proses melawannya itu dia harus menang. Kalau dia sudah menang, pusaka itu akan terwujud, mewujudkan diri gitu. Tapi kalau dia kalah ya nanti ada dampaknya, Ada resikonya. ada resiko. Terus kalau penarikan nggak secara paksa, mungkin dia akan didatangi lewat mimpi juga ada. Terus kayak kita berpergian kemana, terus ada orang tua atau apa ngasih sesuatu barang, terus dikasih, terus dia langsung pergi. Itu juga ada. Kayaknya kayak diserahkan secara langsung gitu loh kepada seseorang yang emang pas untuk pusaka tersebut. Itu yang sifat gaib ya mas, sifat gaib seperti itu. Ya gitulah. Mungkin kalau ngomongin tentang pusaka nggak ada habisnya, nggak ada matinya. Soalnya Indonesia gudangnya pusaka. Nah terus gini mas, apakah benar tadi omongan saya tentang dua faktor penarikan pusaka secara langsung ataupun dengan yang diterima, diberikan iya. langsung, maksudnya tanpa paksaan, dan yang dipaksa. Mungkin kalau menurut saya yang sistem paksaan itu mungkin benar menurut saya. Kalau yang sistem alami tersebut memang benar begitu, tapi ada cara lain mas menurut saya. Menurut yang beberapa tahun belakang saya alami juga. Kalau yang secara enggak tanpa paksaan itu kan pusaka tersebut atau penunggu di dalamnya juga sistemnya kayak kita mau beli barang, jadi ada barternya. Kalau yang tanpa paksaan itu, nah terus proses barternya itu biasanya seperti apa? Ya nggak pasti mas,
tergantung apa yang diminta. Biasanya yang kebanyakan yang dimintanya itu seperti kayak emas atau kayak hewan-hewan seperti ayam cemani, ayam hitam itu guys. Atau kalau yang paling ekstrim mungkin kayak kepala kerbau, kambing, sapi, bahkan bisa sampai ke manusia yang paling parah. Ya mungkin kalau segitu, maksudnya sampai segitunya mungkin kan itu apa ya termasuknya, adat kah atau ya mungkin mintaannya sana ya. Iya. Mungkin maksudnya barang yang menunggu pusakanya itu sih, menurut aku sih gitu ya. Tergantung kalian yang menanggapinya gimana sih. Kita ngambil nilai sejarahnya pusaka itu baik, maksudnya baik untuk di apa namanya, dirawat dikenang sejarahnya juga, karena ada nilai sejarahnya itu. Ada mas. Nah kita jadi tahu sejarahnya, kita rawat dengan baik biar anak cucu nanti bisa melihat, jangan sampai punah gitu loh maksudnya. Itu kan ikon Indonesia maksudnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu guys ya. Nah kalau dinilai dari sejarahnya guys maksudnya gitu ya, itu kan tergantung ya persepsi masing-masing. Nah makanya jangan sampai salah paham, terus ikutin video ini sampai selesai ya. Ya mungkin untuk tema opsi yang kedua, penarikan pusaka secara paksa dan apa tidak paksa, mungkin sampai itu mas ya. Ya kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya. Kurang lebih begitu tuh. Soalnya kita juga belum tahu secara rinci sih. Cuma ya kita sekedar menurut aja lah gitu mas. Nah menurut kita sendiri lah maksudnya gitu, tahu saja. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dampak ya. Tadi kan ada penarikan secara paksa dan secara langsung tidak diberikan secara ikhlas ya. Dampak, sekarang kita akan membicarakan dampaknya penarikan paksa. Apa ya mas sampai ini kita sharing ya. Iya sharing. Maksudnya kita sharing. Kita kan nggak pernah lakukan seperti itu. Iya, insya Allah enggak. Dampaknya mungkin akan berdampak di energi. Kalau kita paksa, otomatis kita kan melawan sosok yang jaga pusaka itu, otomatis energi kita terkuras. Nah parahnya lagi mungkin akan lemas, pusing, berkunang-kunang, bisa sampai mual mungkin. Tapi lebih parah lagi ada lagi, tapi nggak saya sebutnya itu porsi yang kalau tahu maksudnya kalau tahu ya mungkin kalau itu dampak dari penarikan secara paksa. Mungkin kalau secara tidak paksa nggak ada dampaknya guys. Nggak ada. Mungkin cuma disuruh merawat aja. Kurang lebihnya seperti itu mas. Untuk pegangan ataupun untuk koleksi bisa jadi, tergantung kepercayaan masing-masing. Yang penting nggak usah terlalu percaya hal itu terlalu over. Anggap aja itu seperti kalau kita diberi sama Gusti Allah itu kan sebagai perantaranya. Titipan. Ya. Gimana menurut Mas tadi kalau dampaknya seperti itu? Ya insya Allah sih mungkin kayak gitu sih memangnya. Ya gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu sih. Energi terkuras. Terus ya kayak mual gitu mungkin. Ya soalnya gini guys, bahas tema-tema yang berbau mistis itu ibarat kata itu gini, apa itu namanya, tinggal kita yang diajak ngomong itu nyambung atau tidak. Ya masuk itu mas. Kalau dia tidak nyambung, kita ngomong hal-hal mistis,
dia bakalan nggak nyambung guys dengan apa yang kita bicarakan ini. Tapi ya kalau dia ngerti sedikit-sedikit tentang kejawen ataupun ya yang berbau-bau misteri horor, mungkin bisa masuklah dikit-dikit tentang apa yang kita bicarakan ini. Ya kan. Ya kalau yang belum tahu atau yang skeptis akan perbincangan kami ya nggak apa-apa, dilihat aja, dicermatin. Kalau ada yang baik ya diambil, ada yang buruk nggak usah diambil, udah gitu aja guys. Sekarang kita masuk ke opsi ketiga. 3 apa 2 mas? Apa 4? Ketiga. Mas. Opsi ketiga yaitu kegunaannya. Oke, kita masuk ke kegunaan pusaka ya. Kita main slow enjoy aja ya bahasnya, biar gak terlalu tegang dan mudah untuk dicerna. Oke. Mungkin pusaka itu ageman, gaman, cekelan, pegangan. Kalau pusaka modern sekarang seperti Amit ya, permisi, aret itu kan pusaka kan? Iya. Cekelan sampai kan? Kaget saya mas. Saya Aret, kira kan yang gini gitu. pisau, Iya. iya kan? Iya. Pisau, terus apa lagi, cangkul, itu pusaka itu masuknya. Iya masuk sih mas. Iya pak? Iya apa enggak? Masuk mas. Menurut saya gitu sih. Iya sih. Soalnya kan ada kegunaannya. Ya memang masuk mas. Iya. Itu maksudnya untuk sekarang loh, untuk modern. Tapi kalau dulu itu pusaka itu buat perang. Kebanyakan kalau pusaka buat perang itu selalu ada unsur magis. Unsur spiritualnya. Ya. Soalnya yang buat pusaka itu untuk perang zaman dulu gak sembarang orang. Terus membutuhkan waktu yang lama. Serta bahan-bahan yang juga relatif cukup sulit didapatkan. Ya. Yang menurut cerita-cerita dulu pusaka itu ada yang buatnya pakai tangan dipelirit. Kalau di Jawa namanya diurut. Empu dulu itu ngurut kayak keris atau jenis-jenis belati atau sejenisnya kayak tombak atau apa itu dipelirit, diurut. Kalau diurut itu kayak dipijet gitu guys, maksudnya. Sampai sesakti itu loh maksudnya buat pusaka itu. Kalau sekarang kan modern, insya Allah. Yang terus kayak apa itu namanya? Saya sih kurang tahu ya jenis, maksudnya itu kayak gambar pusaka atau yang kayak keris itu apa namanya? Yang tengah looknya kayak apa itu namanya? Nggak tahu sih itu bentuknya kayak apa? Mili banyu bangsane ngono-ngono kuwi lho Mas, apa jenenge? Ngomong air. Iya. Apa sih iki jenenge? Lali aku ya. Lok ya Mas. Bukan loknya. Apanya Mas? Unsur belum menguasai jenis, maksudnya belum menguasai sih guys pusaka-pusaka itu. Kayak itu loh. Kayak coraknya itu loh. Oh, seratnya itu Mas. Oh, seratnya kan ada yang namanya kayak mili banyu ataupun apa itu. Ada kayak ya gitulah, maksudnya ada corak-corak gambar-gambarnya itu loh. Kegunaannya sendiri pusaka itu yaitu pusaka itu banyak banget jenisnya, banyak banget kegunaan. Ini disingkat dalam magis Mas ya, magis, gaib maksudnya itu. Ada untuk wibawa. Pusaka tertentu ada untuk wibawa. Kalau membawanya wibawanya tinggi, bertambah. Terus ada juga untuk apa itu? Kalau sekarang, kalau dulu apa? Gak tedas bacok. Kebal. Ya, kebal peluru, kebal bacok gitu. Terus ada lagi apa itu namanya? Kayak pengasian. Iya, masuk. Pengasian itu banyak guys, lingkup banyak. Maksudnya, contoh pengasian kayak pengasian dagang itu masuk. Berkata dia mempercayai sebuah pusaka itu memberi dia
dampak ya Dampak rame Pak. rame apa itu. Ya itu sih tergantung kepercayaan masing-masing. Ya, bahas pusaka guys, bikin tegang. Kan kali ini. Tapi kita buat enjoy saja, soalnya kita ya pingin tahu ya kan. Yang kalau ada salahnya ya komen, biar tahu salahnya di mana, koreksilah. Makanya jangan skip videonya, tonton sampai habis supaya tidak salah paham. Aku ucapin lagi itu. Siap. Oke. Mungkin kegunaannya cuma itu ya Mas ya. Kurang di sisi lebih. lain untuk perang tempo dulu loh. Iya. Soalnya tempo dulu itu harus pusaka itu harus sakti mandraguna. Kalau enggak sakti udah kalah sama yang di lawannya itu. Siap. Soalnya kayak saling bersaing ya maksudnya itu, saling bersaing. Mungkin itu. Terus opsi keempat. Opsi terakhir berarti Mas. 4 terakhir lah, kita ambil 4 opsi. Opsi keempat kita masuk ke melestarikannya. Siap. Ini yang agak menarik ini, melestarikan. Ya, mungkin untuk melestarikan pusaka ini ya Mas ya. Ya maupun tarikan, masuk pusaka tarikan atau pusaka leluhur yang diturunkan dari kakek. Ya mungkin kita harus rawat lah, jaga merawatnya supaya tidak termakan usia. Soalnya kan pusaka itu kan terunsurnya dari besi ya, bisa berkarat ya. Nah gimana caranya kita supaya pusaka itu tidak berkarat terus apa Mas, kropos akhirnya kropos hilang termakan usia. Pusaka juga banyak sih, enggak kaum tua muda banyak lah. Bagus sih itu untuk melestarikannya. Maksudnya bagus itu kan supaya anak cucu kita tahu. Soalnya kan pusaka juga termasuk bagian dari budaya Indonesia juga. Kental juga ke situ. Ya, pusaka itu dilestarikan, bekal anak cucu bisa tahu ya. Keren. Masuk Mas. Kalau lebih detailnya mungkin lain waktu ya. Lain waktu. Cara ibarat kata cara merawat pusaka kita mungkin insya Allah kita jelaskan lain waktu. Lain waktu di judul yang berbeda. Ya. Mungkin untuk di judul yang sekarang ini penarikan pusaka mungkin ya judulnya seperti itu ya, mungkin insya Allah seperti itu. Dan biar nggak salah paham sebelum penutupan, siap ya. Ini tadi referensi dari kita baca artikel-artikel, kita rangkum sendiri ya. Oke, jelas kan? Jelas. Tadi kalau yang lihat sampai akhir mungkin lebih jelasnya ini tadi. Soalnya kita tidak mengerti tentang hal-hal begituan. Maksudnya secara rinci belum mengerti. Ya kita bisanya cuma mengambil referensi dari berbagai artikel ataupun apa itu, portal berita atau apa, omongan orang, kita ambil, kita rangkum sendiri, kita jabarkan sendiri. Jadi kita di sini tuh hanya sharing. Gitulah. Ya mungkin untuk pembahasan kali ini kita sudah ya. Ini sudah cukup. Nanti untuk apa kayak cara ya, cara merawat ataupun kegunaan lebih dalam ataupun jenis-jenis pusaka mungkin akan kami jelaskan secara terpisah di video selanjutnya. Biar nggak campur di sini jadi satu. Ya. Ini kan bahasannya cuma merangkum jadi satu ini. Iya. Penarikan dengan judul penarikan pusaka. Oke, untuk mempersingkat waktu biar tidak lama, cukup sampai di sini Mas ya. Siap. Dukung channel kami DNI Brother dengan cara like, share, komen, dan subscribe. See you next time.